Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan baik deh. Makasih ya udah mau mampir ke lapak aku lagi. Kita cerita-cerita lagi yuk di sini. Tapi sekarang aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama Kak Dinda. Nah, Kak Dinda ini adalah salah satu aktivis yang bergerak di bidang keperempuanan nih. Jadi hari ini kita bakalan sharing tentang masalah-masalah perempuan nih. Ada banyak yang bakal Teh Dinda sampaikan tentang perempuan-perempuan, bagaimana kisah-kisah inspiratif perempuan-perempuan. Oke deh. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol ringan dulu ya nih sama Teh Dinda. Jadi ada nggak sih tokoh wanita yang jadi role model, yang jadi inspirasi, yang jadi panutan, yang bikin kamu tuh merasa terinspirasi gitu lihat beliau tuh? Ada nggak sih? Kalau role model perempuan atau panutan perempuan, tokoh-tokoh perempuan, kalau aku sendiri sih Radina Ajeng Kartini, tokoh perempuan Indonesia yang sangat fenomenal, yang banyak dikenal oleh rakyat Indonesia juga. Dan dari kita pun, kebanyakan dari kita kan udah paham gimana R.A. Kartini memperjuangkan perempuan pada masanya, terus juga gimana dia berjuang untuk mendapatkan haknya dan lain-lain. Itu jadi pelajaran banget sih gitu, banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Terus juga ada juga Aminah Wadud yang pemikirannya wah keren banget gitu, apalagi sebagai perempuan, dan dia juga berani untuk membenarkan sistem yang seharusnya tidak seperti itu gitu, yang tidak pro kepada perempuan dan lain-lain. Dan Aminah Wadud tuh tokoh perempuan Islam di dalam Islam yang juga sangat fenomenal. Kalau yang belum tahu, aku saranin baca artikel tentang dia ataupun baca buku dari Aminah Wadud, keren-keren sih gitu. Terus juga selain itu juga banyak bukan banyak kayak artis, influencer, atau emang tokoh-tokoh masyarakat ya, kayak Gita Savitri Devi, terus juga ada Kalis Mardiasi, terus juga ada Ustazah Nur Rofiah. Itu juga aku sangat kagumi banget sih pemikiran mereka yang wow banget gitu. Oh, I see. Raden Ajeng Kartini. Memang sih beliau itu role model buat seluruh wanita di Indonesia kayaknya ya. Soalnya tuh kalau nggak ada beliau mungkin kita sekarang masih terbelakang. Kita para wanita mungkin nggak bisa sekolah. Jadi tokoh emansipasi banget ya kan. Emang sih wajar dan emang pantas beliau diidolakan oleh wanita-wanita Indonesia. Nah, kalau sekarang menuju ke topik nih. Menurut kamu yang belajar tentang tafsir Quran, karena kebetulan Dinda ini jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ya, yang belajar tentang tafsir Quran tuh jadi kedudukan wanita di mata Al-Quran itu seperti apa sih? Apakah dibahas dalam Al-Quran bagaimana wanita itu, pandangan agama itu bagaimana terhadap wanita? Coba dong, kita semua mau tahu nih, coba dijelasin kayak gimana. Terus selanjutnya menurut aku sebagai mahasiswi tafsir, bahwa kedudukan perempuan di alam Al-Quran itu gimana gitu kan. Kalau menurut aku sendiri sih, dengan berbagai referensi yang aku dapat, juga pengetahuan ataupun ilmu yang pernah aku dapat
dimana aku sekarang juga lagi menempuh pendidikan di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, aku menyimpulkan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama kedudukannya di dalam Al-Quran maupun di dalam Islam, bahwa kita itu sama-sama hamba Allah, seperti dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Di situ dijelaskan bahwa kita itu sama-sama hamba Allah gitu kan. Terus juga ada juga bahwa kita tuh sama-sama khalifah di bumi. Nah, itu tuh ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, dari situ salah satu alasan aku menyimpulkan juga dari kedua ayat tersebut bahwa kedudukan kita sebagai perempuan ataupun laki-laki itu sama di dalam Al-Quran maupun Islam. Tidak ada yang mendominasi bahwa laki-laki lebih mendominasi ataupun kedudukannya di atas ataupun perempuan kedudukannya di atas gitu. Kalau menurut aku kita sama-sama gitu, sama-sama hamba Allah. Oh, jadi ternyata kayak gitu. Di Al-Quran juga ternyata dijelasin kalau laki-laki sama perempuan itu kedudukannya sama di mata Allah. Jadi yang bedain ya cuman keimanan sama ketakwaannya aja. Jadi kita nggak usah takut deh, berarti sebagai wanita kita nggak usah takut buat dibeda-bedain dalam hal kedudukan, karena ternyata di dalam Al-Quran juga kita itu sama-sama manusia. Nah, di Al-Quran sendiri kan dijelasin kalau kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama di mata Al-Quran, di dalam Al-Quran, di mata Allah. Kalau misalkan seorang perempuan pengen jadi pemimpin, gimana sih menurut kamu? Apakah boleh atau apakah pantas gitu seorang perempuan untuk jadi pemimpin? Pendapat kamu gimana deh? Gimana sih menurut aku tentang perempuan boleh nggak sih jadi pemimpin gitu? Kalau menurut aku ya boleh, karena perempuan juga manusia, semua manusia juga berhak menjadi pemimpin, bahkan semua individu diri kita masing-masing adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Semua orang kan maksudnya kita semua juga tahu bahwa kita juga sebagai pemimpin diri sendiri, memanage diri sendiri, kayak gini kayak gitu kan, itu juga salah satu tugas pemimpin gitu, untuk memimpin diri sendiri. Kalau emang banyak ya, maksudnya paham yang dianut, bahkan kata yang dari Al-Quran bahwa rijalu qawwamun 'alan nisa, di situ bahwa perempuan ya udah jadi bawahan laki-laki aja kan. Di situ ayatnya udah jelas bahwa laki-laki itu adalah pemimpin perempuan dan lain sebagainya, paham-paham yang emang sudah dianut oleh masyarakat bahwa perempuan yang nggak pantas jadi pemimpin ataupun jadi ketua kelas, kayak mau jadi ketua desa dan lain-lain, diragukan karena katanya perempuan mah nanti kalau memimpin banyak bapernya, pakainya perasaan, nggak pakai akal dan lain-lain gitu kan. Itu kan salah satu konstruk masyarakat, budaya patriarki yang emang melabeli perempuan tuh yang nggak pantas jadi pemimpin gitu, ataupun nomor duaan bahwa perempuan ya udah setelah laki-laki aja gitu. Itu tuh udah lumrah banget dan seharusnya itu tuh harusnya ditiadakan, bahwa pemimpin itu adalah hak semua orang dengan kualifikasi yang berlaku. Kalau emang misal nih syarat Kosma, bahwa Kosma tuh harus misal nilainya harus segini nih, dan penampilannya misal harus rapi, juga punya komunikasi yang baik gitu. Seharusnya kan di situ kan nggak tertulis bahwa Kosma itu harus laki-laki dan perempuan. Harusnya di situ juga kita memahami bahwa Kosma ya nggak harus laki-laki gitu. Selagi ada misal perempuan yang emang memenuhi kualifikasi tersebut, nilainya memenuhi, komunikasinya juga bagus terhadap dosen misal, terus berpakaian rapi dan lain-lain misal, di situ itu seharusnya ya kita terima, karena pemimpin itu nggak mempunyai gender gitu, nggak harus laki-laki, nggak harus perempuan, selagi emang mereka yang emang sudah memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin gitu ya. Itu kan
hak mereka masing-masing nantinya mau jadi pemimpin atau enggak kan gitu. Kalau aku sih gitu, boleh semua orang menjadi pemimpin gitu, bahkan kan kita juga pemimpin diri sendiri, masa ya dilarang gitu. Aku sih ke situ. Gimana sih menurut aku tentang perempuan boleh nggak sih jadi pemimpin gitu? Kalau menurut aku ya boleh, karena perempuan juga manusia, semua manusia juga berhak menjadi pemimpin, bahkan semua individu diri kita masing-masing adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Semua orang kan maksudnya kita semua juga tahu bahwa kita juga sebagai pemimpin diri sendiri, manage diri sendiri, uh, kayak gini kayak gitu kan, itu juga salah satu tugas pemimpin gitu, untuk memimpin diri sendiri. Kalau emang banyak ya, maksudnya paham yang dianut, bahkan kata yang dari Al-Quran bahwa rijalu qawwaman 'ala nisa, di situ bahwa perempuan ya udah jadi bawahan laki-laki aja kan, di situ ayatnya udah jelas bahwa laki-laki itu adalah pemimpin perempuan dan lain sebagainya, paham-paham yang emang sudah dianut oleh masyarakat bahwa perempuan yang nggak pantas jadi pemimpin ataupun menjadi ketua kelas kayak mau jadi ketua desa dan lain-lain, diragukan karena katanya perempuan mah nanti kalau memimpin banyak bapernya, pakainya perasaan, nggak pakai akal dan lain-lain gitu kan. Itu kan salah satu konstruk masyarakat, budaya patriarki yang emang melabeli perempuan tuh yang nggak pantas jadi pemimpin gitu, atau penomor duaan bahwa perempuan ya udah setelah laki-laki aja gitu. Itu tuh udah lumrah banget, dan seharusnya itu tuh harus ditiadakan, bahwa pemimpin itu adalah hak semua orang dengan kualifikasi yang berlaku. Kalau emang misal nih syarat Kosma bahwa Kosma tuh harus misal nilainya harus segini nih, dan penampilannya misal harus rapi, juga punya komunikasi yang baik gitu. Seharusnya kan di situ kan nggak tertulis bahwa Kosma itu harus laki-laki dan perempuan. Harusnya di situ juga kita memahami bahwa Kosma ya nggak harus laki-laki gitu. Selagi ada misal perempuan yang emang memenuhi kualifikasi tersebut, nilainya memenuhi, komunikasinya juga bagus terhadap dosen misal, terus berpakaian rapi dan lain-lain misal, di situ itu seharusnya ya kita terima, karena pemimpin itu nggak mempunyai gender gitu, nggak harus laki-laki, nggak harus perempuan, selagi emang uh, mereka yang emang sudah memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin gitu, ya itu kan hak mereka masing-masing nantinya mau jadi pemimpin atau enggak kan gitu. Kalau aku sih gitu, boleh semua orang menjadi pemimpin gitu, bahkan kan kita juga pemimpin diri sendiri, masa ya dilarang gitu. Aku sih ke situ. Oh, ternyata gitu. Emang sih ya, di kita ini budaya patriarki emang udah kayak mendarah daging gak sih? Emang rata-rata tuh kan orang-orang bilangnya kalau ada laki-laki kenapa harus perempuan? Padahal kan perempuan itu gak harus selalu lemah. Maksudnya kalau perempuan itu memenuhi syarat atau memenuhi kualifikasi ya kenapa enggak? Semua manusia kan emang berhak berkembang. Gak cuma laki-laki, gak cuma perempuan. Semuanya berhak berkembang, berhak menjadi pemimpin. Ya kan, kayak gitu kan. Tapi emang budaya patriarki ini di kita emang parah sih. Kalau bisa dibilang susah gitu untuk melunturkan budaya itu. Tapi ya kita coba aja usaha. Kita sebagai perempuan juga kan janganlah mau kelihatan lemah di mata laki-laki. Oke, ini pertanyaan terakhir, last but not least ya. Gimana sih pendapat kamu tentang stereotip orang-orang atau stigma orang-orang
kalau perempuan itu nggak pantas punya pendidikan yang tinggi. Perempuan itu nanti akhirnya akan di dapur. Nggak usahlah pendidikan tinggi-tinggi. Perempuan itu di bawah laki-laki. Perempuan itu kodratnya di dapur, ngurus anak. Sekolah tinggi nggak ada gunanya, cuma sia-sia. Gimana pendapat kamu tentang hal itu? Soalnya banyak nih di sekitar aku kayak gitu pemikirannya. Apa mungkin di sekitar kita ya, pemikirannya banyak yang kayak gitu. Gimana sih pendapat aku tentang stereotip orang-orang yang bilang kalau perempuan itu kodratnya hanya jadi ibu rumah tangga, nggak harus sekolah tinggi-tinggi dan lain-lain. Stereotip kayak gini, pelabelan kayak gini udah lumrah banget ya di masyarakat Indonesia gitu. Nggak di Indonesia juga sih, di beberapa negara ataupun di dunia juga masih ada aja gitu pemikiran kayak gini. Konstruk sosial yang seperti ini tuh masih lumrah. Kalau menurut aku sendiri, hal kayak gitu tuh kayaknya udah pemikiran kolot yang harus ditinggalkan gitu. Nggak perlu kita masih anut, karena pada kenyataannya perempuan itu kodratnya nggak di situ gitu. Kalau kita bicara kodrat kan berarti kodrat itu kan artinya yang tidak bisa kita ubah gitu. Kodrat yang tidak bisa perempuan ubah ataupun laki-laki ubah itu adalah pemberian yang dari Allah, bahwa kita tuh perempuan punya vagina, punya sel telur dan lain-lain, bahwa laki-laki mempunyai penis dan juga sperma dan lain-lain. Itu tuh yang dinamakan kodrat yang tidak bisa kita ubah, walaupun kita sudah mengubah bentuknya atau kita bagaimanapun itu bentuknya bakal tetap sama. Itu tuh yang dinamakan kodrat. Kalau yang konstruk masyarakat atau pemikiran masyarakat bahwa perempuan itu nggak, udah dapur sumur kasur aja udah nggak usah ngapa-ngapain, udah di situ aja, ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti juga di rumah nyuci nggak akan kepake ilmunya dan lain-lain gitu. Kalau kita pikir kembali pakai logika ya, kalau perempuan itu hanya fungsinya sebagai ibu rumah tangga gitu, itu tuh harusnya menjadi pilihan perempuan gitu. Terserah perempuan nantinya kalau emang mau sehabis menikah dia memilih bahwa dia lebih pengen mengurus rumah mungkin sebagai ibu rumah tangga, that's okay gitu, karena emang itu hak dia untuk memilih nantinya menjadi apa gitu. Jangan sampai kita tuh nanti abis nikah nih udah jadi ibu rumah tangga aja karena kata masyarakat kodrat kita ya udah di rumah aja gitu kan. Nggak ke situ harusnya kan. Tetapi balik lagi ke diri perempuan masing-masing, itu tuh hak mereka untuk memilih apakah nantinya mereka pengen untuk berkarir dulu ataupun pengen bekerja atau nggak mau jadi selain ibu rumah tangga. Itu kan harusnya sebagai hak mereka gitu kan. Terus juga tentang sekolah tinggi-tinggi, ngapain sih gitu perempuan? Pendidikan itu hak semua orang, bukan cuman hak laki-laki. Mau nantinya terpakai atau enggak, kan tujuan kita tuh untuk sekolah tinggi kan untuk mengupgrade diri, untuk lebih tahu dunia, ataupun kita lebih, seenggaknya kita nggak bodoh gitu. Semua orang yang sekolah kan karena kita bodoh, pengen lebih tahu apa itu ini, apa itu A atau apa itu B gitu kan. Seharusnya kan kalau pemikiran logika yang emang seharusnya sehat ya, pendidikan tinggi itu hak semua orang gitu. Kayak udah nggak zaman banget masih ada yang ngomongin ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti juga habis nikah di rumah ngurus dapur gini-gini. Padahal ngurus dapur itu kewajiban semua orang gitu kan. Yang butuh makan siapa? Ya perempuan dan laki-laki. Seharusnya yang paham dapur juga perempuan dan laki-laki, karena nantinya itu tuh sebagai bekal hidup gitu. Ya masa yang harus bisa masak perempuan? Kan enggak. Kenyataannya koki sekarang, coba kalau kita lihat koki itu kan banyaknya laki-laki. Jadi balik lagi ke situ gitu. Harusnya kita udah nggak menganut pemikiran kolot yang seharusnya udah dihapuskan gitu, bahwa ibu rumah tangga itu ya mulia juga gitu, dan sama mulianya dengan perempuan-perempuan yang emang berkarir di luar. Menurut aku sih gitu. Terus itu lagi
kita harus sadar bahwa pemikiran seperti itu seharusnya harus ditinggalkan, dan ayo kita mengupgrade diri bahwa perempuan itu juga mempunyai hak yang sama seperti laki-laki, bahwa kita sama-sama manusia, kita berhak untuk memilih jalan hidup masing-masing, mau nanti sehabis nikah mau jadi ibu rumah tangga, kayak mau jadi wanita karir, mau berdagang dan lain-lain, itu hak semua perempuan dan hak semua manusia untuk memilih jalan hidupnya nanti gitu. Berarti pemikiran kayak gitu emang harus beneran di-upgrade. Soalnya udah zaman modern gitu ya, berarti stereotype kayak gitu tuh harus benar-benar dihilangin dari masyarakat. Karena emang jadi ibu juga kita harus punya ilmu. Karena kan kodratnya perempuan emang jadi ibu. Dan dalam hal mendidik anak juga kan bukan perkara mudah. Kita harus pintar, maksudnya setidaknya kita pintar untuk anak kita lah, karena kecerdasan anak itu menurunnya dari ibu, makanya ibunya yang harus lebih cerdas gitu kan. Tambahan sedikit dari aku ya, kalau ada perempuan yang bilang dia gak mau berpendidikan tinggi karena takut cowoknya minder, please, cowok yang minder sama kamu itu artinya dia gak layak buat kamu. Kamu berhak jadi pintar, kamu berhak jadi cerdas, kamu berhak mempunyai banyak pencapaian, dan kamu juga berhak mendapatkan laki-laki yang layak buat kamu. Jangan hancurkan potensi kamu cuma gara-gara itu. Jadi perempuan juga jangan gantungin nasib kamu sama laki-laki. Jangan. Kamu harus punya kualitas diri supaya kamu juga gak akan pernah menggantungkan apapun sama mereka, sama laki-laki. Perempuan itu harus pintar, dan juga selain pintar, kamu harus menaikkan pressure mereka. Jadi cowok-cowok itu bakalan naikin kualitas mereka karena mereka mau sama kamu, maksudnya. Jadi bukannya kamu yang mundur, malah mereka yang maju. Harusnya kayak gitu. Jadi perempuan gak boleh pasrah, gak mau sekolah tinggi karena takut gak dapet cowok. Jadi cowoknya juga malah kesenangan, gak mau naikin kualitas dia. Semakin banyak perempuan yang berkualitas, laki-laki juga mungkin gak mau kalah. Ya mereka juga akan ngikutin, meningkatkan kualitas diri juga. Jadi kan akan banyak manusia-manusia berkualitas. Itu bagus kan? Segitu aja tambahan dari aku. Untuk Kak Dinda, makasih banyak ya karena udah mau jawabin pertanyaan-pertanyaan aku seputar permasalahan perempuan-perempuan ini. Jadi aku banyak tahu sekarang, aku banyak menyerap ilmu dari Kak Dinda. Makasih banyak. Oh iya, terakhir aku mau tanya dong, pesan untuk wanita di seluruh dunia, pesan dari Kak Dinda untuk mereka gitu, silakan. Pesan untuk seluruh perempuan di dunia, semangat terus, kuat terus, semoga selalu dikuatkan dalam menjalani hari-hari. Juga kuatkan terus perempuan-perempuan, manusia-manusia yang sedang melawan segala bentuk penindasan yang ada, melawan patriarki, juga melawan orang-orang yang menindas manusia-manusia yang lain. Semoga kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan kita, untuk
menjalankan kebaikan, melindungi orang-orang yang sedang kesakitan karena penindasan, juga mencegah adanya penindasan-penindasan yang lain, dan juga terus ingatkan manusia-manusia lain agar tidak jadi bagian dalam penindasan. Mari jadi bagian sebagai orang-orang yang selalu dalam jalan kebaikan. Mari memanusiakan manusia yang lain. Semangat terus. Spread love to everyone. Salam semangat. Salam sayang untuk semua perempuan yang ada di dunia ini. Iya, sekali lagi makasih ya Kak. Oke, buat teman-teman semuanya juga, makasih udah mau mampir dan dengerin cerita ini, curhatan kita, dan tanya jawab aku sama Kak Dinda. Makasih. Maaf kalau banyak kesalahan, salah kata, salah ucap, atau mungkin kesalahan-kesalahan yang lain, mohon dimaafkan ya. Akhir kata dari aku, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.